Oke, ikuti terus keseruannya dalam Nur Muhammad berburu sejarah dan berburu bambu unik ya. Ini bisa dilihat, ini termasuk peninggalan di masa lampau tentu ya. Peninggalan di masa lampau. Ini termasuk batu sebagai simbolis. Nah, kalau dulu di sini pernah terjadi pembuatan batu merah untuk cikal bakal Candi Ndoro ya. Mantap Derku, kita bisa melihat ini batunya kayak gini Derku ya. Ini termasuk cagar budaya yang perlu dilindungi Derku ya. Ini kayaknya kurang terawat Derku ya. Ini seharusnya bisa dirawat dengan baik sebagai cagar budaya Derku ya sebenarnya. Itu Derku. Nah ini termasuk batu merah yang dulu pernah direncanakan untuk pembuatan Candi Ndoro. Ini Derku. Tapi lokasi sini dulu enggak kayak gini Derku ya, enggak seperti ini. Ini sudah ada perbaikan daripada lokasi dulu itu ngeluncup kayak gitu Derku, gumuknya Derku ya. Nah, terus batu merah kayak gini ngumpul seperti puntukan kayak gitu Derku ya. Ini mungkin ada yang dulu pernah melestarikan Derku ya, akhirnya dikumpulkan kayak gini. Ini termasuk bentuk sejarah nyata daripada kebesaran kerajaan Majapahit di masa lampau Derku ya. Ini bisa dilihat. Nah, ini kayaknya pernah ada yang melakukan ritual juga di sini Derku ya. Ini mungkin kalau di Pulau Bali ini sudah terawat Derku ya. Ini ya, ini sebagai satu simbol daripada apa ini candi Derku ya. Ini ada yang butuh. Ini oh ada ularnya Derku. Saya ubah, ternyata ada ularnya telur. Ada ularnya telur ya. Mungkin sebagai penunggu batu ini Derku ya. Tapi luar biasa Derku ya. Ini ular ini gak masuk akal Derku. Ya, coba kalau kayak gini masuknya lewat mana ular ini Derku ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kembali lagi dengan saya, tim YouTuber Nur Muhammad. Pada pagi hari ini kita akan melakukan misi pembulangan pencarian bambu unik. Sebelum kita melakukan misi pembulangan pencarian bambu unik, saya ingin melihat-lihat lokasi atau kondisi daripada pembuatan batu merah, lokasi pembuatan batu merah yang pada saat itu rencana pembuatan batu merah untuk membangun Candi Deres dulu ya. Ikuti keseruannya dalam Nur Muhammad berburu bambu unik dan mengikut sertakan sejarah daripada berdirinya Candi Deres dengan mengunjungi tempat sebagai lokasi pembuatan batu merah sebagai cikal bakal pembangunan Candi Deres. Ikuti keseruannya dalam Nur Muhammad mengejar sejarah dulu. Mantap. Yaitu bisa dilihat dulurku ya, kita sekarang berada di tengah pesawahan. Kita berada di tengah pesawahan yang berada di lokasi gumuk pembuatan batu merah cikal bakal berdirinya Candi Deres Kerajaan Majapahit, yang untuk kali ini kami akan menelusuri tempat-tempat yang bersejarah untuk melihat kondisi dan keadaan di masa sekarang dulurku ya. Dan sekarang kami akan menuju ke lokasi gumuk kecil yang disitu sebagai transit batu merah. Setelah jadi dibawa ke lokasi gumuk kecil itu dan kemudian dibawa ke lokasi Candi Deres yang berada di Desa Purwoasri, Kecamatan Gabumas, Kabupaten Jember dulu ya. Itu di sana itu lokasi Candi Deres dulu ya, yang pernah kita kunjungi dulu. Itu lokasi Candi Deres. Untuk itu kami ingin tahu, ingin melihat keberadaan gumuk kecil itu yang sebagai transit, bagaimana batu merah dari gumuk Koto diangkut dan dibawa ke situ sebagai transit dan kemudian dibawa ke sana untuk dibuat candi dulu. Ikuti keseruannya dalam Nur Muhammad mengejar sejarah Kerajaan Majapahit dulu. Mantap. Kita akan menuju ke lokasi yaitu gumuk kecil yang sebagai transit daripada batu merah dulu ya, cikal bakal berdirinya Candi Deres. Mantap. Kita akan melewati pematang sawah dulu ya. Ini kayaknya tanaman padi dalam kekurangan air dulu. Mungkin ini kekurangan air. Nah, ini kita bisa melihat yang di sampingnya tanaman jagung yang sangat subur dulu ya. Yaitu kondisi gumuk sebagai pembuatan batu merah calon Candi Deres dulu. Oke, lanjut. Ikuti terus keseruannya dalam Nur Muhammad mengejar sejarah Kerajaan Majapahit dulurku. Mantap. Oke, kita akan ke situ dulu ya. Lanjut. Ya, ini kita sudah hampir nyampe dulurku ya, dengan melewati pematang sawah. Dari arah sana nyampe ke sini dulurku ya. Dengan melewati pematang sawah kita sudah nyampe di dekat gumuk kecil yang sebagai transit batu merah yang rencananya dibuat untuk membangun Candi Deres dulurku. Kita akan masuk ke lokasi daripada gumuk yang sebagai transit batu merah untuk pembuatan Candi Deres dulurku. Oke. Suasana di sini sangat tenang sekali dulurku ya. Kalau bisa dilihat di sini banyak semut merah dulurku. Nah, semut kayak gini dulurku, ini semut merah yang berada di lokasi transitnya batu merah yang rencana dibuat untuk Candi Deres dulurku ya. Ini kayaknya gumuk ini ditanami jagung dulurku ya. Ini kayaknya pernah ditanami jagung sama petani. Nah, ini kondisi gumuk yang sebagai transit pembuatan Candi Deres dulurku ya. Banyak sekali padas-padas yang di sini dulurku ya. Mungkin dulunya nggak seperti ini dulurku ya. Ini kayak tertata dengan baik dulurku. Mungkin untuk suatu supaya yang di bawah bisa ditanami. Oke. Nah, sebenarnya gumuk-gumuk seperti ini perlu dilestarikan dulurku ya, perlu dijaga sejarahnya, termasuk bagian daripada kekayaan sejarah Nusantara dulurku ya. Ini gumuk
yang sebagai transit, di mana batu merah yang setelah dibuat dari Gumuk Boto ditransitkan ke sini untuk dikumpulkan di sini dan dibawa ke lokasi Candi Nderes. Ini lokasi pengumpulannya batu merah Dorku ya. Itu lokasi pembuatan batu merah Dorku di Gumuk Boto itu, dan dibawa ke sini Dorku ya. Di lokasi ini Dorku, ini suasana sangat tenang karena kita berada di tengah pesawahan Dorku, dan kemudian diangkut ke sana Dorku ya. Itu diangkut ke sana. Nah, itu lokasi Candi Nderes berdiri Dorku ya. Diangkut ke sana. Nah, itu termasuk lokasi Candi Nderes yang masih utuh Dorku ya, masih ada, masih menulis sejarah Dorku ya. Dan kemudian dibangunlah sebuah candi di sana Dorku ya. Oke. Dari tempat ini kita akan menuju ke lokasi pembuatan batu merah Dorku ya. Kita akan turun. Ini lokasi transitnya batu merah yang setelah dibuat di situ, dan kita akan menuju ke lokasi Gumuk Boto, pembuatan batu merah cikal bakal berdirinya Candi Nderes Dorku. Oke, tetap ikuti terus keseruannya dalam Nur Muhammad berburu sejarah dan berburu bambu unik dulur. Oke. Ya, lokasinya kayak gini Dorku. Kita memutari gumuk nih Dorku ya. Ini gumuk kecil ini sebagai transit batu merah Dorku. Mantap. Untuk kali ini ditanami jagung sama petani Dorku, untuk diambil manfaatnya Dorku. Oke, kita akan menuju ke lokasi daripada pembuatan batu merah yang berada di Gumuk Boto Dorku. Oke, mantap. Ini ada tumbuhan pepaya Dorku. Wah, ini pepaya Dorku yang berada di lokasi gumuk kecil sebagai transit batu merah pembuatan candi Dorku ya. Oke, kita akan menuju ke lokasi di mana batu merah dibuat di Gumuk Boto Dorku sebagai cikal bakal berdirinya Candi Nderes. Nah, itu Dorku, itu lokasi Candi Nderes. Oke, kita akan melangkah menuju ke lokasi pembuatan batu merah Dorku. Oke, kita akan melewati pematang dan untuk menuju ke lokasi Gumuk Boto. Seperti apa kondisi lokasi Gumuk Boto sebagai cikal bakal pembuatan batu merah dan untuk pembuatan Candi Nderes Dorku. Mantap. Oleh Kerajaan Majapahit. Ikuti terus keseruannya Dorku dalam Nur Muhammad berburu sejarah dan berburu bambu unik. Mantap. Kita akan menuju ke lokasi Gumuk Boto dengan melewati pematang sawah Dorku. Ya, perlu diketahui Dorku ya, di depan kita ini Gumuk Boto, pembuatan batu merah sebagai cikal bakal Candi Nderes. Dan di sana itu Dorku ya, di sana, di jauh di sana Dorku ya, itu merupakan Gumuk Watu Kebo Dorku ya. Merupakan Gumuk Watu Kebo yang kemarin kita ambil gambarnya untuk pencarian bambu unik Dorku ya. Itu lokasi Gumuk Watu Kebo yang juga masih berhubungan dengan Gumuk Boto, gumuk yang berada di sini Dorku ya, berada di situ sebagai transit. Juga Candi Nderes ini masih berhubungan dengan sejarah Dorku ya. Nah, itu Gumuk Boto, Gumuk Watu Kebo yang kemarin kita kunjungi. Itu juga wingi Dorku ya. Juga ada tempat untuk ritualnya di situ, dan kita akan menuju ke lokasi Gumuk Boto Dorku. Mantap, ikuti terus Dorku ya keseruannya Dorku.
Ini kita sekarang berada di pematang sawah yang pesawan ini ditanami jagung Turku ya. Ini ditanami jagung Turku. Kita akan menuju ke lokasi Gumuk Poto Turku ya, dimana Gumuk Poto ini tempat sebagai pembuatan batu merah untuk cikal bakal pembuatan candi deres Turku. Oke, kita sudah akan nyampe Turku ya. Kita akan lewat pematang. Wah, ini lokasi Gumuk Poto Turku ya. Kita sudah akan nyampe Turku ya. Ikuti terus keseruannya dalam Nur Muhammad berburu sejarah dan berburu bambu unik. Mantap maknya seluruh. Oke. Ini lokasi Gumuk Poto Turku ya. Kita akan masuk ke lokasi Gumuk Poto, cikal bakal pembuatan candi deres Turku. Mantap. Oke, ini kita keliling dulu Turku ya. Pusat daripada Gumuk Poto di atas itu Turku. Kita menikmati dulu suasana segarnya angin pesawan Turku ya, yang sangat segar sekali dan jauh daripada polusi. Nah, itu puncak lokasi pembuatan batu merah itu di sini Turku ya. Nah, lokasi pembuatan batu merah di sini Turku. Pembuatan cikal bakal candi deres Turku. Oke. Ini gumuknya juga besar Turku ya. Kalau kita keliling nanti kita nggak jadi naik Turku ya. Coba kita akan memutar mencari jalan untuk naik ke lokasi inti, yaitu di atas Turku, di Gumuk Poto ini Turku. Nah, ini bisa dilihat keberadaan daripada batu merah. Nah, ini batu merah termasuk bagian daripada batu yang rencana dibuat untuk candi deres Turku ya. Ini sangat besar sekali Turku. Ini batu merah peninggalan masa lampau Turku ya, masa kerajaan Majapahit. Oke, kita akan lewat sini Turku ya. Kita akan masuk ke lokasi inti. Suasana di sini sangat sakral sekali Turku ya, sangat tinggi sekali. Kayaknya di sini ada yang menunggu juga Turku ya. Kayaknya di sini ada yang menunggu juga Turku ya. Kita izin pamit untuk melihat-lihat keberadaan daripada inti tempat pembuatan batu merah, yaitu di Gumuk Poto, yang sebagai pembuatan batu merah cikal bakal berdirinya candi deres dan termasuk bagian daripada sejarah kerajaan Majapahit Turku. Oke, mantap. Ini bisa dilihat Turku ya. Ini termasuk salah satu cagar budaya yang perlu kita lestarikan dan perlu kita kaji kehidupan di masa lampau leluhur kita Turku ya. Ini reruntuhan, ini termasuk remuan batu merah yang dulu pernah dibuat di sini Turku ya, sebagai cikal bakal berdirinya candi deres kerajaan Majapahit Turku. Oke, ini sangat banyak sekali nih potongan-potongan batu merah yang berada di lokasi ini Turku ya. Kita juga bisa melihat keberadaan ular yang berada di sana Turku ya, ular yang berada di balik batu merah Turku. Suasana di sini sangat sejuk sekali. Di sini ada mbah yang menunggu Turku ya. Di sini ada mbah yang menunggu. Ini lokasi batu merah yang dulu pernah rencana untuk membuat candi deres Turku. Nah, ini bisa dilihat. Nah, terungsuman ular Turku ya, kulit ular Turku. Wah, ini ularnya sangat besar Turku ya, terungsumannya Turku ya. Oke, terungsuman ular bisa dilihat. Itu lihat. Oke, lanjut kita akan coba ke lokasi. Nah, ini batu merah yang dulu pernah direncanakan untuk pembuatan candi deres Turku. Oke, ikuti terus keseruannya dalam Nur Muhammad berburu sejarah dan berburu bambu unik ya. Ini bisa dilihat, ini termasuk peninggalan di masa lampau Turku ya, peninggalan di masa lampau
Ini termasuk batu sebagai simbolis. Nah, kalau dulu di sini pernah terjadi pembuatan batu merah untuk cikal bakal Candi Nderes ya. Mantap dulu. Kita bisa melihat, nah, ini batunya kayak gini ya. Nah, ini termasuk cagar budaya yang perlu dilindungi ya. Ini kayaknya kurang terawat ya. Ini seharusnya bisa dirawat dengan baik sebagai cagar budaya ya sebenarnya. Itu terku. Nah, ini termasuk batu merah yang dulu pernah direncanakan untuk pembuatan Candi Nderes terku. Ini terku. Tapi lokasi sini dulu enggak kayak gini terku ya, enggak seperti ini. Ini sudah ada perbaikan daripada lokasi dulu itu, ngeluncup kayak gitu terku, gumuknya terku ya. Nah, terus batu merah kayak gini ngumpul seperti puntukan kayak gitu terku ya. Ini mungkin ada yang dulu pernah melestarikan terku ya, akhirnya dikumpulkan kayak gini. Ini termasuk bentuk sejarah nyata daripada kebesaran kerajaan Majapahit di masa lampau terku ya. Ini bisa dilihat. Nah, ini kayaknya pernah ada yang melakukan ritual juga di sini terku ya. Ini mungkin kalau di Pulau Bali ini sudah terawat terku ya. Ini. Nah, ini sebagai batu simbol daripada apa ini, candi terku ya. Ini mungkin ada yang untuk ini. Oh, ada ularnya terku. Nun sewu mbah. Ternyata ada ularnya dulur. Itu ada ularnya dulur ya. Mungkin sebagai penunggu batu ini terku ya. Tapi luar biasa terku ya. Ini ular ini gak masuk akal terku. Ya, coba kalau kayak gini masuknya lewat mana ular ini terku ya. Ini coba, ini tadi saya buka ternyata di dalamnya ada ularnya. Penunggu batu ini terku ya. Yang tidak masuk akal, ular ini masuknya lewat mana dulur? Nah, ini ular penunggu lokasi ini dulurku ya. Bisa dipercaya nggak percaya, ini logika dulurku ya, dipikir secara logika. Ular ini berada di dalam batu ini dulurku ya. Ini masuknya lewat mana dulurku? Ayo coba, ini termasuk keajaiban ini dulurku ya. Ularnya lewat mana dulur? Coba. Ini kebetulan hati ingin membuka, ingin melihat, ternyata di dalamnya ada ular dulurku ya. Ini kalau masuk akal, ular ini masuknya lewat mana? Coba pikir secara nalar dulurku, pikir secara logika dulurku. Ini dulurku. Subhanallah. Ternyata ular di sini jelmaan daripada jin penunggu lokasi ini dulurku ya. Ini mbah yang berada di sini dulurku ya. Ya, minta maaf mbah ya, kita cuma ingin menguak sejarah dulurku ya, ingin membudayakan, melestarikan budaya leluhur mbah ya. Luar biasa dulurku ya. Ini mungkin untuk kali ini kita tidak membolang bambu unik dulurku ya. Kita melihat keanehan di sini saja sudah luar biasa. Di sini loh dulurku, bisa ada ularnya di dalamnya batu ini dulurku. Otomatis ular ini kan masuknya lewat mana dulurku ya. Nah, subhanallah. Oke, kita tidak terlalu memikirkan keberadaan ular karena semuanya atas dasar kuasa ilahi Robbi dulurku ya. Ini lokasi Gumuk Boto yang berada di di Desa Purwoasri, Kecamatan Gumuk Mas, Kabupaten Jember dulurku. Subhanallah. Ini dulu ada lumpangnya dulu. Lumpangnya ada yang menjaga dulurku ya, dibawa pulang. Mungkin mudah-mudahan sebagai niatan baik untuk menjaga cagar budaya dulurku ya. Bisa dilihat. Ini ada lubang kecil. Ini dulurku.
Mantap kerajaan Majapahit, mantap dulurku. Ini sisa-sisa batu yang dulu pernah punya rencana untuk dibangun Candi Deres dulurku. Subhanallah. Tidak sengaja kita melihat jelmaan daripada makhluk halus, yaitu menjelma menjadi ular dulurku ya, yang berada di dalam batu dulurku. Subhanallah. Mantap. Kita tidak berani buka-buka lagi dulurku ya, takut salah dulurku. Nah, ini nggak tahu ada rahasia apa ini batu yang diletakkan di sini. Ini pasti ada rahasia dulurku ya. Kita tidak berani membuka lagi karena kita menghormati tempat ini dulurku ya. Ini batu apa? Mungkin ini pasti ada sejarahnya dulurku ya. Nggak mungkin tidak ada sejarahnya, karena tadi secara mata batin, secara rasa, saya melihat ada orang yang duduk di sini dulurku ya. Ya, ada yang duduk di sini. Mungkin ini tempat untuk duduk nyambah yang menunggu di sini dulurku ya. Ya, ini lokasi Gumuk Poto yang dulu pernah punya sejarah pembuatan batu merah sebagai cikal bakal berdirinya Candi Deres yang berada di lokasi Desa Purwoasih, Kecamatan Gumuk Mas, Kabupaten Jember dulurku. Ya, ini batu yang tertata dengan baik dulurku ya. Ini termasuk batu peninggalan masa lampau dulurku. Mungkin tempat ini juga masih berhubungan dengan Gumuk Watu Kebo dulurku ya. Gumuk Watu Kebo, Candi Deres, dan gumuk kecil yang tadi sebagai transit yang pertama kali kita kunjungi dulurku. Oke, ini termasuk batu merah. Mantap dulur. Sebenarnya Gumuk Emas ini kaya dengan sejarah Majapahit dulurku ya. Tapi sayang tiada yang mengejar daripada peninggalan kayak gini dulurku ya. Sejarah kayak gini tidak ada yang mengejar, sehingga tempat-tempat yang harusnya dilestarikan sebagai cagar budaya terbengkalai kayak gini dulurku ya. Ya, mudah-mudahan dengan beredarnya video ini tentang Gumuk Poto ini, mudah-mudahan pemerintah bisa lebih untuk menghargai peninggalan di masa lampau dulurku ya. Wah, ini dulu mungkin sebagai pemujaan dulurku ya. Mungkin ini termasuk mantap dulurku. Kita tidak berani membuka lagi dulurku ya. Subhanallah. Kita sebagai muslim tidak kok meyakini tempat-tempat seperti ini, tidak. Kita cuma untuk melestarikan supaya kita tidak lupa atas dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali dulurku ya. Kita semua adalah milik Allah, kita akan semuanya akan kembali kepada Allah ya. Ini termasuk lokasi pembuatan batu merah yang rencana dibuat untuk sebagai pembangunan Candi Deres. Dan di lokasi ini tadi kita melihat ada ular goib yang bila dipikir secara logika, ular ini masuknya dari mana dan keluarnya dari mana. Jadi ular ini termasuk ular petapa dulurku ya. Oke. Subhanallah, mantap. Oke dulurku ya, kayaknya untuk pembulangan pencarian bambu unik tidak kita lakukan karena ini kita sudah asik berada di sini dengan mengekspos atau mengambil gambar di sini. Dengan rasa yang berada di sini kayaknya kita nyambung dulurku ya. Kita merasa terusik untuk prihatin dengan keadaan tempat-tempat yang seharusnya kita lestarikan untuk menghormati leluhur kita, pada kenyataannya terbengkalai kayak gini dulurku ya. Ya, mudah-mudahan selanjutnya pemerintah bisa menjaga atau bisa lebih memperhatikan tempat-tempat seperti ini untuk sebagai wacana kita belajar dari leluhur bagaimana kebudayaan masa lampau dan bagaimana keharmonisan kejayaan Kerajaan Majapahit bisa berdiri dengan megah dulurku ya. Kenapa? Kehancuran Kerajaan Majapahit bukan karena musuh dulurku ya,
karena perang saudara ya, bukan karena musuh, tapi karena perang saudara. Berarti kerajaan-kerajaan di masa Majapahit tidak ada yang mampu meruntuhkan pemerintahan Majapahit karena kekuatan yang bersatu ya. Nah, sehingga runtuhnya kerajaan Majapahit ditakdirkan dengan perang saudara. Yang cukup, mudah-mudahan semuanya akan membawa suatu kemanfaatan, keberkahan, kemaslahatan di dunia wa dunya wal akhirah. Usikum wa nafsi bidzallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.